powerful gitu ya teman-teman. Di sini para bundanya mau menyimak pemaparan dari Bu Dr. Roslinda yang domisilinya di Sulawesi Tenggara. Nah, dari riwayat pendidikannya, Masya Allah, menamatkan pendidikan kedokteran dari Unhas, kemudian profesinya juga di Unhas, kemudian pasca sarjana ilmu biomediknya, dan pendidikan spesialis gizi klinisnya dari Unhas juga. Buat pelatihan ada manajemen MPASI, konseling menyusui, manajemen obesitas, dan banyak lagi yang lainnya, bisa dilihat di share juga. Selamat datang Bu Dok. Ini Masya Allah kesempatan baik, dan alhamdulillah Bu Dokternya bersedia di tengah kepadatan aktivitasnya. Kita persilahkan saja 30 menit ke depan, karena tadi saya intip-intip ya materinya, Masya Allah, kalau kita simak pasti bisa jadi kunci buat kita mengoptimasi gizi anak ketika puasa ke depan. Gitu. Dipersilahkan mungkin Bu Dokter bisa mulai sampai 30 menit ke depan, setelahnya kita tanya jawab. Gitu ya teman-teman ya. Sebentar ya, saya share. Bismillah, suara saya jelas? Agak kecil ya? Iya, agak kecil mungkin. Kalau begini? Iya, sudah jelas ya teman-teman juga? Jelas. Alhamdulillah. Ini saya sudah terlihat? Sudah terlihat tampilannya. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kita bisa bertemu. Kita bisa bertemu pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mbak Zahra. Pada siang hari ini, saya mungkin sendiri yang dari Sulawesi ya, semuanya bunda-bunda, dan ada saya lihat tadi ayah satu orang. Semuanya dari Jawa ya. Saya sendiri mungkin yang dari Sulawesi. Ada yang dari Pekanbaru ya? Oh iya, iya. Sumatera ada. Ada Sumatera. Oh ada. Alhamdulillah, hikmah pandemi ini kita akhirnya bisa bertemu meskipun dalam dunia virtual ya. Jadi meskipun pandemi ternyata banyak hikmahnya juga. Baiklah, dalam rangka saya akan sharing, kita belajar sama-sama bagaimana memenuhi nutrisi anak di saat puasa. Pertama-tama saya ingatkan untuk sama-sama kita niatkan ini untuk ibadah semata-mata karena Allah, sama-sama belajar untuk memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Nah, untuk puasa Ramadan biasanya yang terkenal itu dalil surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qabl wa bil akhirati hum yuqinun. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Namun pada pertemuan kali ini saya tidak menggunakan dalil itu karena kita akan membicarakan tentang puasa pada anak. Jadi saya mengutip hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, ada 3 orang yang tidak terkena kewajiban ibadah.
Diangkatnya penah dari 3 macam orang, dari anak kecil hingga ia dewasa, orang tidur hingga ia bangun, dan orang gila hingga ia normal. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi kita harus ingat kembali bahwa anak-anak kita itu belum dibebankan kewajiban hingga dia nantinya akil balik. Namun membiasakan sejak dini ibadah-ibadah tersebut penting untuk kita mulai sebelum dibebankan kewajiban pada anak-anak kita. Nah, sebenarnya pada usia berapa sih mulai mengajarkan anak puasa? Sebenarnya belum ada patokan dari beberapa referensi yang saya baca, tetapi pada mulai umur 3 sampai 5 tahun kita bisa mulai mengenalkan ibadah puasa. Kan anak-anak usia ini sudah mulai mengerti, diajak komunikasi, diikutkan sama-sama meskipun tidak ikut berpuasa, mungkin dia sudah tahu bahwa ada yang namanya puasa, ada yang namanya ibadah puasa. Beberapa referensi yang saya baca pembelajaran puasa ini disamakan dengan ibadah sholat yang mulai diajarkan di usia 7 tahun. Dan karena ibadah puasa ini kan sama-sama posisinya dengan sholat, jadi kewajiban ada dalam rukun Islam. Tetapi berbeda dengan sholat, ibadah puasa ini butuh kesiapan fisik dan mental. Jadinya memang butuh persiapan, dikenalkan jauh-jauh hari sebelum kita mulai mengajarkan anak berpuasa. Apa sih manfaat puasa itu? Manfaat puasa yang pertama tentunya mengajarkan anak-anak beribadah, mengajarkan sejak dini ibadah puasa, meskipun belum bisa puasa penuh, diharapkan saat nanti tiba masa dia sudah akil balik, insya Allah dia akan bisa melaksanakan secara sempurna. Diharapkan seperti itu. Yang awal-awal kita harapkan anak-anak kita bisa cinta bulan Ramadan dulu. Meskipun dia belum bisa ikut puasa penuh dari fajar hingga maghrib, namun dengan mencintai Ramadan, insya Allah nantinya diharapkan anak dengan sendirinya punya semangat tanpa diperintah, tanpa dipaksa, dia akan mulai meminta untuk ikutan puasa. Kemudian kedua, disiplin. Disiplin di sini biasanya kan saat sehari-hari anak yang normalnya makannya bisa 5 kali, 6 kali. 3 kali makan utama, 2-3 kali snack. Tapi jadwalnya biasanya kan tidak teratur ya. Jadwalnya kan biasa tidak teratur. Jadi dengan adanya puasa ini, dengan makan cuma 3 kali, makan buka puasa, makan malam, dan kemudian sahur, jadi anak terbiasa disiplin. Karena buka puasa kan sudah tetap waktunya, harus segera saat azan maghrib, kemudian makan malam jadi teratur, sahurnya pun demikian. Beda kalau hari-hari biasa, mungkin makan paginya kadang bisa tertunda, atau demikian pun jadwal makan yang lain. Jadi ini jalan untuk mengajar anak untuk disiplin. Kemudian sabar. Dengan Ramadan, dengan puasa, anak diajarkan untuk bersabar menanti jadwalnya dia buka puasa. Kemudian syukur. Nah, saat buka puasa pasti anak merasa senang melihat makanan, tapi sambil sabar dulu menunggu. Jadi adanya makanan yang tersedia itu bisa melatih anak untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah.
Dan yang terakhir, kesehatan ini banyak sekali manfaat kesehatan karena yang terutama adalah untuk detoksifikasi, karena pada saat puasa kita mengistirahatkan saluran cerna. Jadinya saluran cerna yang beristirahat ada kesempatan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, mengeluarkan sel-sel yang mati. Jadi dia punya kesempatan lebih untuk memperbaiki diri. Kemudian dengan teraturnya makan, jadi insya Allah gangguan saluran cerna biasanya yang karena tidak teratur makan, jadinya sakit mah, insya Allah ini akan bisa terobati. Dan banyak sekali manfaat lain yang anak-anak yang kelebihan berat badan juga saat ini ya bisa dengan puasa bisa mengurangi snacknya. Jadi insya Allah bisa mencapai berat badan yang diinginkan. Kemudian bagaimana sih mengajarkan anak puasa? Nah, sebelum anak-anak kita ajak untuk berpuasa, nah tentu jauh-jauh hari dengan mengajarkan pada awal-awal di usia dini, anak-anak sudah tertanam sejak dini dan kita ajak ngobrol apakah dia bersedia, tata caranya bagaimana, ceritakan manfaatnya. Dan dengan sendirinya nanti jika anak mengerti, dia akan minta sendiri dan bersedia dengan sukarela untuk berpuasa. Jadi dengan adanya motivasi anak, keinginan sendiri itu sangat menentukan keberhasilan nanti untuk berpuasa. Kemudian teladan. Nah ini teladan artinya contoh kakak-kakak atau orang tua yang berpuasa sebelumnya. Jadi jika orang-orang sekitarnya berpuasa dengan mengikuti tuntunan yang sesuai, tata cara yang sesuai, insya Allah anak pun akan ikut. Jadi termasuk bagaimana kita melaksanakan sholat tepat waktu, termasuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya, yaitu. Nah, jadi teladan yang baik akan mudah karena anak itu adalah peniru ulung, dia akan mencontoh apa yang sudah dilihat dari lingkungannya. Dan ini juga yang perlu diperhatikan, lakukan secara bertahap. Jadi misalnya umur 4 tahun mulai dikenalkan bahwa ada puasa, mungkin pada usia ini dia belum bisa sampai puasa penuh, tetapi paling tidak dikurangi dulu cemilan, kemudian nanti tahun berikutnya sudah mulai bisa puasa sampai jam 10, kemudian ditingkatkan sampai jam 12, dan ini tergantung kesiapan masing-masing anak-anak. Ada yang bisa cepat, ada juga yang mungkin butuh waktu agak lama. Bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi anak? Nah, ini adalah tabel angka kecukupan gizi. Jadi biasanya anak-anak yang mulai puasa kan usia 4 sampai 5 tahun, 4 sampai 9 tahun lah. Jadi kebutuhan energi pada usia itu sekitar 1.400 sampai 1.600. Kemudian kebutuhan karbohidrat 220 sampai 250. Kemudian kebutuhan protein 25 sampai 40 gram dan kebutuhan lemak 50 sampai 50 gram serta kebutuhan cairan 1.450 sampai 1.650 ml. Kemudian kebutuhan serat sekitar 20 sampai 23 gram per hari. Nah, berapa banyak sih itu makanan yang sekian kalori? Kita bisa mengatur untuk mengatur makanan di piring makan. Ini piring makanku. Jadi untuk biasanya kan puasa usia di atas 5 tahun ya. Jadi kita bisa pakai panduan ini kalau di bawah
2-5 tahun bisa pakai panduan ini. Nah, ini yang mungkin rata-rata yang mulai puasa, yang mulai kuat puasa, biasanya cenderung ke ini. Jadi bagi 2 piring makan, kemudian 1/3-nya adalah makanan pokok, sumber karbohidrat, bisa beras, kentang, jagung, ubi jalar, singkong. Kemudian 1/6-nya adalah lauk nabati dan hewani, bisa ayam, telur, daging, tempe tahu. Kemudian piring sebelahnya lagi 1/3-nya adalah sayuran. Dan 1/6-nya adalah buah-buahan. Mana coba ya Teh? Nah, dalam memberikan makanan pada anak-anak kita, Itu tinggal dulu aja Teh. sedang puasa harus kita tetap Tinggal penuhi dulu di kebutuhan sini. nutrisinya. Ini adalah gambar tumpeng gizi seimbang. Jadi variasikan makanan anak-anak sehari-hari. Jangan lupa selalu perhatikan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, penyimpanan makanan, kebersihan makanan itu harus diperhatikan. Kemudian meskipun puasa tetap harus lakukan aktivitas fisik ya. Biasanya dianjurkan untuk kegiatan anak-anak bermain itu sebaiknya di sore hari biar nanti dekat waktu buka puasa jadinya bisa segera teratasi dahaganya terutama ya. Jadi cukupkan juga air minum tergantung kebutuhan ini untuk porsi dewasa. Kemudian pantau berat badan. Untuk masa pertumbuhan pastikan terjadi pertumbuhan sesuai kurva pertumbuhan anak. Jadi anak-anak pun harus tetap dipantau apakah jika terjadi masalah ini segera konsultasikan ke yang berkompeten. Nah, ini juga yang sering jadi masalah adalah gula, garam, dan lemak. Berdasarkan Permenkes tahun 2013 tentang asupan gula, garam, dan lemak. Nah, ini untuk dewasa ya. Dianjurkan maksimal 10% per hari. Jadi kalau misalnya anak tadi kebutuhan sekitar 1650 berarti sekitar 165 kalori itu atau sekitar 3 sendok makan gula maksimal yang boleh dimakan dalam sehari. Kemudian garam maksimal 1 sendok teh. Dan minyak atau lemak itu sekitar 20-25% atau sekitar 3-4 sendok. Tetapi lemak ini bukan hanya minyak ya, karena lemak itu juga ada di dalam lauk hewani, dalam mentega, dan mungkin snack-snack ya, makanan kue-kue atau camilan lain. Jadi itu harus kita perhatikan karena ini berisiko terjadi penyakit metabolik di masa dewasa nanti kalau ini tidak diperhatikan. Nah, ini adalah grafik pertumbuhan anak, jadi bisa bapak-bapak dan ibu lihat ini usia, jadi usia ini berat badan, jadi bisa diplot usia dan berat badan. Nah, ini tinggi badan. Usia dan tinggi badan, tetapi ini harus banyak yang harus dipertimbangkan juga. Lihat juga apakah anaknya lahir dengan berat badan normal kah atau seperti apa, tinggi badannya sudah normal kah atau seperti apa. Jadi ini gambarannya ya. Jadi harus dipantau apakah kenaikan berat badan dan tinggi badan sesuai dengan kurva ini. Nah, ini kita tidak luput dari makanan-makanan kemasan ya. Jadi kita juga harus bisa membaca informasi nilai gizi. Harus mengerti, perlu mengerti untuk bisa bijak memberikan makanan untuk keluarga kita. Nah, di sini contohnya ya, setiap kali kita
berbelanja produk kemasan. Nah, yang pertama sebagai muslim kan kita lihat dulu apakah produk ini ada halal MUI. Nah, kemudian setelah itu kita lihat komposisinya apa saja. Apakah komposisinya memang semuanya sehat atau seperti apa. Kemudian yang ketiga kita lihat informasi nilai gizi. Ini adalah takaran saji 2 bar 60 gram. Nah, ini jumlah sajian per kemasan. Artinya dalam satu kemasan ini ada 120 gram sediaan makanan. Jadi ini kandungan energinya. Jadi kalau dihabiskan satu kemasan jadinya yang masuk adalah 440 kalori. Kemudian ini kandungan lemak. Nah, usahakan memilih makanan yang tidak ada lemak trans dan kolesterol. Kemudian ini kandungan protein, karbohidrat, perhatikan kandungan gulanya, pilih kandungan gula yang rendah dan serat tinggi. Ini juga natrium harus diperhatikan, natrium sama dengan garam, bagian dari garam. Ini juga tidak boleh berlebihan. Jadi dengan mengetahui ini kita bisa, dengan membaca informasi nilai gizi, kita bisa mengatur apakah kebutuhan kalorinya sudah cukup, apakah asupan lemaknya tidak berlebihan, asupan natriumnya tidak berlebihan. Nah, ini adalah contoh makanan yang mengandung gula. Nah, ini kita lihat. Nah, dalam 19 gram ternyata gulanya ada 5 gram. Jadi kalau habis 7, kan ini ada 7 saji ya dalam kemasan, berarti kalau dia habiskan dalam kemasan ini artinya masuk gula sekitar 35 gram. Nah, sedangkan ini minuman kemasan ternyata kandungan gulanya cukup tinggi, sekitar hampir 2 sendok sendok makan gulanya. Dan ini juga minuman, nah ini lebih banyak lagi kandungan gulanya. Jadi ini harus kita perhatikan untuk makanan-makanan kemasan yang kita siapkan untuk anak-anak kita. Ini kandungan natrium, ini snack. Ini kandungan natriumnya 80 mg. Nah, ini makanan yang biasanya kalau di sini sih enggak tahu di tempat bapak-bapak dan ibu-ibu makanan kegemaran ya kadang selalu ada. Nah, ternyata ini natriumnya 1330 mg. Sementara untuk orang dewasa saja maksimal asupan natrium sehari cuma maksimal 2000 mg. Jadi kalau 3 kali sehari, nah belum lagi dari kandungan natrium makanan lain, maka ini yang berisiko terjadi penyakit-penyakit nantinya. Nah, ini contoh untuk mengetahui berapa kalori sih kita makan hari ini. Ini adalah contoh-contoh sumber karbohidrat, nasi, mie, roti, kentang, dan singkong. Ini satu porsinya ternyata mengandung 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Ini contoh sumber protein hewani. Protein hewani ini cuma salah satu contoh saja, ada 3 golongan dia. Ada yang 50 kalori per porsinya, ada yang 75 kalori, dan ada yang 150 kalori. Kemudian ini sumber protein nabati, satu porsinya mengandung 75 kalori, 5 gram protein, 3 gram lemak, dan 7 gram karbohidrat. Nah, ini sayuran itu satu gelas. Ini sayuran pun ada 3 golongan ya, sayuran yang
yang tanpa kalori sama sekali seperti timun, tomat, selada, ini sayuran golongan B yang mengandung 25 kalori setiap 1 gelasnya, dan ada lagi satu sayuran golongan C yang mengandung 50 kalori per gelas 100 gram. Nah, ini buah ternyata satu porsi itu mengandung 50 kalori. Tapi ukurannya tidak banyak. Satu apel yang ukuran apel Malang yang tidak terlalu besar, pisang seperti pisang ini biasanya satu porsi. Nah, ini contoh menu buka puasa. Saat buka, pilihlah yang makanan yang cepat menyediakan porsi energi untuk tubuh kita. Jadi kurma sangat dianjurkan, tetapi kalau memang anak-anak tidak suka, bisa pilihan lain, buah-buah yang cepat mengisi sumber energi kita. Usahakan minum air. Nah, saat buka puasa, kan kebutuhan cairan anak sekitar 7-8 gelas itu, jadi saat buka bisa minum sekitar 2 gelas, kemudian nantinya antara makan malam sampai antara itu sebelum tidur sekitar 3 gelas, dan nantinya saat sahur bisa 2 gelas minimal. Jadi saat makan malam dan sahur usahakan memenuhi semua kebutuhan nutrisi anak, tetap seperti makan hari biasa. Ada sumber karbohidrat, protein nabati, protein hewani, ada sayuran dan buah. Sahur bisa ditambahkan dengan susu jika anak suka. Pokoknya sediakan menu yang anak suka di saat sahur dan buka puasa. Nah, ini saya berbagi tips untuk ini agar puasanya lancar dan menyenangkan. Pertama, harus kita perhatikan dulu bahwa anaknya benar-benar sehat, siap untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian siapkan makanan dengan gizi seimbang seperti yang dijelaskan tadi. Pastikan cukup cairan. Nah, yang makanan ini sajikanlah menu kesukaan anak-anak. Bisa mengajak anak belanja bersama, atau tanyakan menu apa yang akan diinginkan sebentar, terutama menu sahur. Biasanya anak-anak kan masih ngantuk ya, jadi pilihkan menu sebelum sahur, sebelum tidur, tanyakan dulu mau menu apa saat sahur. Jadi dia akan bersemangat dan akan memakan, insya Allah memakan dengan lahap makanan pesanannya. Sajikanlah dengan bervariasi dan dengan tampilan menarik supaya anak bisa betul-betul menikmati makannya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga istirahat yang cukup agar anak bisa tetap fit selama puasa. Kemudian ciptakan suasana menyenangkan, sediakan aktivitas-aktivitas yang bisa mengalihkan anak, misalnya lapar, haus, wajar, tetapi bisa kita siasati biar anak bisa menikmati puasanya dengan menyenangkan. Kemudian reward ini bisa kita berikan tidak melulu harus materi, tetapi bisa juga berupa pujian. Alhamdulillah anakku hari ini bisa puasa penuh. Nah, itu pasti membuat anak-anak bahagia. Kemudian bisa juga sih berupa ini hadiah-hadiah tergantung kesepakatan dengan orang tua. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kapan kita stop puasa? Nah, jika anak kelihatan tanda-tanda dehidrasi, sudah lesu, bibir kering, mata cekung, gelisah, mudah marah, dan dia menyampaikan sudah sangat lapar dan kelihatan memang lemas. Ini ya segera hentikan puasa karena takutnya malah berakibat tidak baik untuk kesehatan anak. Tapi ini
pasti orang tuanya tahu kalau anaknya benar-benar lapar atau haus, pasti bedalah dengan yang hanya pura-pura karena mungkin belum sabar ya. Bagaimana cara kita saja untuk mengkomunikasikan dengan anak. Nah, jadi saat menyiapkan anak puasa, pastikan anak sehat sebelum memutuskan puasa. Siapkan menu bervariasi dan menarik dengan gizi seimbang. Asupan cairannya cukup dan istirahat cukup. Ciptakan suasana dan aktivitas yang menyenangkan dan bisa dengan memberikan reward. Terima kasih. Sekian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Dok. Dan sekarang tadi sesuai ya sama yang dijelasin sudah dipresentasikan. Saya ingin menginformasikan juga nih bahwa bunda-bunda yang mendaftar kemarin itu, Masya Allah, hampir berapa ya di sini? 43%-nya itu anaknya berusia 2-4 tahun, Dok. Kemudian 25%-nya atau sekitar berapa orang ini 4-6 tahun. Jadi kebanyakan memang rentang usia 2-4 tahun, tapi ada juga yang 7 tahun ke atas. Juga ada juga yang masih bayi-bayi tapi bunda-bundanya semangat mengikuti ini. Iya, kan persiapannya semangat sekali berarti. Gitu. Iya, nanti kan akan menghadapi masa-masa itu. Gitu. Nah, terus ya mudah-mudahan di sini mudah-mudahan bisa memanfaatkan waktunya, bisa bertanya mungkin yang raise hand atau yang di kolom chat, bisa kami dulukan mungkin yang raise hand. Ada yang mau raise hand atau saya bacakan dulu nih? Oh, ada yang raise hand. Ini Bunda Awatif, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebentar. Yang mau saya tanyakan, terdengar tidak suara saya? Jelas Bun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, anak pertama saya itu usianya 7 tahun. Kemudian yang kedua menjelang 5 tahun. Alhamdulillah tahun lalu sudah ikut berpuasa. Cuman karena anak pertama saya itu tahun lalu memang sebelum pandemi itu saya sempat bawa berobat dan memang ada indikasi ada GERD. Jadi anak saya itu suka ngeluh dadanya sakit, tapi dia kalau muntah sih nggak ada ya. Cuma suka sakit di bagian dada dan itu kebanyakan keseringannya itu setelah makan. Karena pandemi pengobatannya nggak saya lanjutin, obat dari dokter pun nggak saya kasih lagi karena saya khawatir efek sampingnya. Akhirnya saya pakai obat-obat yang lain untuk vitamin, terus obat-obat anti radang yang sifatnya herbal. Tahun lalu ikut berpuasa, yang saya perhatikan itu awal-awal puasa memang dia suka di tengah hari itu suka ngeluh sakit, tapi kelanjutannya itu malah gejalanya berkurang jauh. Jadi biasanya sehari itu bisa ngeluh sampai 5-6 kali, ketika puasa paling sekali, 2 kali gitu. Yang mau saya tanyakan nih sampai sekarang sebenarnya anak saya masih suka sesekali masih suka mengeluh sakit. Eee yang mau saya tanyakan itu gimana sih, cara kita memperhatikan ketika memang, eee, itu berbahaya. Jadi misalkan dia ngotot pengen puasa, pengen full puasa karena ada reward, tapi dia udah mulai ngeluh sakit, itu gimana cara menyikapinya? Karena memang, saya dari tahun lalu itu memberikan reward-reward buat anak-anak yang bisa full puasa. Kalau tahun lalu itu saya bilang, "Nggak apa-apa karena ini sakit, nanti kalau mau dilanjutin puasanya boleh." Tapi kalau sekarang dia lebih terlihat anaknya, eee, kompetitif. Jadi dia kalau ngeliat adenya bisa, dia harus bisa walaupun kondisi dia, kayak gitu gitu, terbatas gitu. Gimana cara saya menyikapi ketika memang ketika sedang berpuasa anak saya ini GERD-nya kumat?
Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan langsung dok. Langsung saya jawab ya, ya. Terima kasih Bunda Awatif. Awatif ya? Iya. Nah, makasih. Anaknya usia 7 tahun ya. Jadi usia 7 tahun dia sudah bisa pasti mengkomunikasikan apakah dia benar-benar lapar, dia sudah bisa tahu kalau saya sanggup atau tidak. Beda kalau anak-anak di bawah umur 7 tahun. Jadi kalau memang dia semangat mau puasa, insya Allah bisa. Ibu dan keluarga lain yang berada di sekitar tinggal memberi semangat. Karena niat anak itu, jika dia semangat, itu akan memberi energi positif untuk tubuhnya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi tentang manfaat kesehatan, salah satunya yaitu GERD yang kayak mah itu insya Allah bisa membaik dengan puasa. Dan memang ini terbukti pada anaknya Bunda Awatif ya, dengan puasa malah anaknya jadi keluhannya berkurang. Mungkin di luar tentang nutrisi ya, biasanya anak-anak GERD atau gangguan saluran cerna biasanya mungkin kita bisa lihat adakah yang membuatnya stres, tidak nyaman, karena biasanya gangguan saluran cerna seperti itu biasanya ada faktor penyemicu, faktor emosional yang terbawa. Saya kira itu mungkin bisa menanggapi. Apakah seperti itu yang sudah puas dengan jawaban saya? Iya, memang sih dia memang cenderung ketika dalam kondisi tertentu yang agak sedikit gak nyaman buat dia, memang GERD-nya itu bisa lebih muncul lebih sering sih dokter. Jadi kalau ya insya Allah saya sudah pas, cuman ini agak ramai. Iya, sebentar ya. Ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Insya Allah mungkin berarti kalau misalkan dia ketika puasa nanti GERD-nya muncul dan memang pengen lanjut puasa, itu nggak apa-apa ya dokter ya berarti ya? Iya, Bunda, saya ajak Bunda dulu untuk ini ya Bunda Awatif, jangan berandai-andai negatif lah Bunda. Coba kasih semangat anaknya, coba ibu punya pikiran positif, insya Allah anaknya bisa. Toh tahun lalu bisa, insya Allah tahun ini bisa lebih kuat. Saya doakan anak Bunda Awatif bisa kuat dan GERD-nya cepat ini. Mungkin Bunda bisa cari tahu apa penyebab GERD-nya. Mungkin masalah psikis, adakah yang memicu, karena mungkin ada trauma-trauma masa lalu yang masih tersimpan. Saya kira demikian, Bunda Awatif. Terima kasih. Baik, berarti itu ya multifaktor juga yang menyebabkan, dan bisa dari imunnya, dari kebahagiaan, dari semangat itu justru benar. bisa jadi penyemangat, bisa jadi penyambung ya, anak bisa berpuasa sampai penuh gitu. Mudah-mudahan dimudahkan. Dan ini kita berlanjut dok ke pertanyaan yang di chat. Ini juga dari Bunda Yanti di Surabaya. Assalamualaikum, mohon maaf saya mau bertanya, anak saya usianya 5 tahun dok, riwayat dermatitis atopik, kebetulan saat ini berat badannya masih di bawah kurva. Nah, kami masih memperjuangkan meningkatkan berat badan. Anak saya kebetulan sudah memiliki keinginan untuk berpuasa, sampai saat ini belum mengajak berpuasa gitu, hanya ngajak sahur aja gitu. Nah, gimana sebaiknya dok dengan kondisi seperti itu? Silakan dok. Terima kasih. Ini belajar ajak sahurnya tahun lalu ya atau gimana? Iya dok, tahun lalu udah mulai diajak-ajak sahur, tapi saya nggak nyuruh puasa. Iya 4 tahun tapi cuma sahur, tapi nggak setiap hari. Mungkin pas dia bangun saya ajakin sahur, tapi nggak puasa gitu. Maksudnya saya cuma ngajak, ya udah kita puasa nahan amarah aja ya, kita nggak usah puasa dulu. Nah, soalnya emang dari bayi dermatitis atopi, dia jadi ruam-ruam sekujur tubuh juga sampai luka-luka. Sering juga bolak-balik masuk rumah sakit kan, pneumonia, batuk-batuk dikit langsung masuk rumah sakit kadang. Sekarang alhamdulillah
udah nggak terlalu parah, cuman alergi cuma sama susu sekarang. Kalau dulu hampir semua makanan. Jadi cuma bisa makan nasi, daging, wortel dulu. Ya kita juga kok kontrol bolak-balik sama dokter juga, Dok. Sempat imunoterapi juga anaknya. Kurang lebih gitu riwayatnya, Dok. Sudah dites alergi apa saja, Bun? Kalau yang saat ini sih yang saya yakinin cuman susu ya, karena kalau minum susu dia minum susu dia batuk, muntah. Kalau dulu tuh hampir semuanya. Kita juga minta apa namanya, debu dulu pernah dites debu, terus makanan hampir dulu semuanya sih, Dok. Dulu hampir. Masih minum susu ya? Sekarang susu dulu kan pakai Neocat. Sempat pakai Neocat, ASI, habis itu ganti Neocat, habis itu sebentar maaf ya. Habis itu sebentar habis ini habis itu udah sekarang sih cuma soya aja, tapi juga kalau susu dia nggak terlalu suka sih, Dok. Makan aja saya cuma genjot makan gitu. Cuman ya itu emang mungkin karena dulunya saya juga nyoba makanan banyak yang nggak cocok, jadi pilihan makanan sekarang dia enggan, kadang picky eater juga, tapi ya udah diusahain makan terus sih 3 sama 2 kali snack gitu, tapi ya kadang mungkin porsinya sedikit, jadi berat badannya masih belum tercapai. Berat badan galau. Gimana? Berat badan akhir? Sekarang dengan usia 5 tahun 14,1. Nggak naik-naik saya juga. Waktu lahir berat badan normal? Normal, alhamdulillah 3. Menjawab ya, terima kasih. Nah, untuk dermatitis atopi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak puasa, apalagi anaknya sendiri yang minta, kenapa kita tidak malah memberi semangat. Mulai saja coba, ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan juga untuk mengajak anak puasa, jika anak sudah pengen, nah kita ibunya juga harus siap mendukung anak, siap mendukung usaha anak bahwa dia pengen puasa. Coba saja dulu mungkin sampai pukul 10 kah dulu, atau sampai duhur. Kan Bunda yang seharian sama anak-anak, jadi sudah tahu kalau anaknya lagi sakit seperti ini gerak-geriknya. Bunda yang lebih tahu kondisi anaknya. Jadi bisa mulai ini saya melihatnya sepertinya Bunda terlalu khawatir, sementara anaknya sudah semangat. Nah, kita malah takut jangan sampai ini. Jadi boleh mulai belajar, paling tidak mungkin ini kalau ini sebaiknya sih paling tidak 4 jam lah, atau ini kalau memang dia semangat mau puasa, terus tetap kontrol untuk ini penyakitnya, bagaimana mengatur nutrisinya dengan baik agar bisa terkejar. Sebenarnya berat badannya ini tidak mau naik karena ada penyakit. Bagaimana berat badan bisa naik kalau makanan yang masuk belum optimal dan ada penyakit yang belum teratasi. Jadi otomatis ini tidak akan selesai kalau masalah utamanya tidak teratasi. Jadi saran saya Bunda boleh mulai latih ya, misalnya ikutan sahur jam 8 lah, buka sampai dia juga punya dia juga merasa bahagia, oh saya sudah puasa, meskipun mungkin baru 4 jaman, itu akan menambah rasa percaya diri anak, menambah semangat anak untuk berikutnya lebih semangat lagi melakukan ibadah. Terima kasih, saya kira itu. Baik, terima kasih dokter. Baik, ini ada pertanyaan di chat atau ada yang antri lagi raise hand, silahkan. Saya bacakan dulu ya dok yang di chat. Ini dari Bunda Rumaisa. Bagaimana mengganti snack time-nya dok? Ketika makan malam atau bagaimana setelah makan malam dijadiin ada menu snack-nya atau bahkan dihilangkan gitu, gimana ngaturnya dok? Kalau pas lagi puasa. Masalah sih kalau misalnya kan buka sekedar membatalkan puasa bisa dengan ini snack. Kemudian setelah itu, setelah sholat maghrib bisa makan, atau setelah sholat
tarawih, sholat isya. Ya terserah, kalau sepanjang ini anak mau snack enggak masalah. Jadi bisa makan sampai 3 kali di malam hari tergantung anaknya. Kalau dia memang pengen ya tidak masalah. Yang penting siapkan saya makanan yang sehat. Untuk mengejar mungkin sahur cuman bisa makan seberapa, jadi bisa di masa dia pengen makan antara maghrib dan sebelum tidur, dia bisa terpenuhi kebutuhan nutrisi di saat itu. Maaf dok, biasanya berarti jarak snack, kalau snack malam itu sebelum tidur dijarakin nggak dok? Sampai tidur lagi itu berapa lama, atau anak mah nggak apa-apa, kalau ibu-ibu kan habis snack malam gendut ya? Sebenarnya idealnya 2-3 jaman, tetapi kalau kita lebih sempit bulan puasa. Iya, kalau memang ini insya Allah sih kalau tidak ada gangguan lain, insya Allah tidak masalah. Tidak akan berdampak ini. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini dari Bunda Hani. Ini terkait busui nih dok. Bagaimana batasan medis orang busui boleh berpuasa dok? Apabila berat badan bayi usia 11 bulan masih seret. Nah ini masih diperkenankankah gitu? Atau ya udah nggak usah puasa aja gitu? Gimana dok? Berat badan, maksudnya berat badannya belum normal ya atau gimana? Berat badan anaknya yang usia 11 bulan seret gitu. Apakah dengan berpuasa mempengaruhi? Usia 11 bulan? Iya. Mungkin Bunda Haninya mau open mic, silahkan juga menambahkan. Tapi yang saya tangkap usia 11 bulan berat badan 11 bulan. Tapi masih ASI untuk masih puasa ASI. ibunya ya? Iya, puasa ibunya, betul. Kan anaknya usia 11 bulan kan ASI hanya memenuhi 60-70% ya. Jadi dan ini kan sudah mau masuk 12 bulan ya, sudah makan ini, sudah makannya sudah nasi tim. Jadi untuk bayi yang sudah tidak tergantung lagi sama ASI, sudah makan ada MPASI, jadi ibunya enggak masalah. Ini saja tetap puasa sambil perhatikan asupan makannya harus sesuai kebutuhan. Asupan cairan harus cukup, minimal 2 liter lah sehari, bisa sampai 3 liter sehari. Jadi insya Allah ASI-nya bisa tercukupi. Kan ASI sebenarnya kan tergantung dari seberapa sering dikeluarkan, insya Allah produksinya akan cukup. Mau ibunya puasa atau tidak puasa, insya Allah. Yang itu saja, asupan makan dan cairan harus terjamin. Saya punya pengalaman puasa saat bayi saya usia belum 2 bulan, kalau tidak salah, alhamdulillah saya bisa lewati sampai puasa penuh tanpa ini. Jadi tergantung keyakinan ibu, itu yang merangsang produksi ASI bisa optimal. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi juga tetap mau optimalisasi MPASI ya, karena udah 11 bulan. Betul. Seperti itu mungkin Bunda Hani, dan saya masih ada sisa waktu 7 menitan. Bu dokternya juga mudah-mudahan masih menerima pertanyaan. Silakan buat teman-teman yang ingin raise hand menyampaikan langsung. Adakah? Atau saya akan pilih dari pertanyaan yang masuk kemarin saat registrasi. Ada beberapa pertanyaan juga. Silakan, lebih enak raise hand kayaknya kalau mau nyampaikan langsung. Atau saya bacakan ini. Ada pertanyaan gini dok, bagaimana mengajarkan anak berpuasa di lingkungan yang serumah dengan saudara dan orang tuanya merasa anaknya belum wajib gitu diajarkan berpuasa. Anak SD dibebaskan mau puasa mau enggak gitu, udah usia sekolah ya kalau SD itu kan, atau puasa setengah hari. Jadi sebenarnya gimana mengkomunikasikan ke lingkungan sekitar? Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ini memang
kemampuan anak untuk berpuasa, semangat anak untuk berpuasa kadang memang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Makanya di rumah kita tanamkan ke anak kita, jika pondasinya kuat di awal, insya Allah tidak akan tergoda. Memang tidak mudah bagi anak-anak yang puasa sendiri sementara teman-temannya tidak puasa. Hal ini juga kemarin saya sebelum-sebelumnya saya pernah tanya pada anak saya, ternyata ini juga dialami anak saya, dan anak saya alhamdulillah 2 orang puasa usia 5 tahun, puasa penuh. Dan setelah saya tanya si kakak ini, ternyata dia agak berat juga ternyata, karena waktu itu dia sudah sekolah, sementara si adik tidak. Jadi itu juga katanya agak berat karena dia harus melihat temannya yang makan. Anak TK kan makan ya di sekolah. Nah, itu agak berat katanya. Tapi dengan semangat dia alhamdulillah bisa penuh, karena mungkin sudah tertanam, mungkin semangatnya juga bagus. Jadi saya kira itu, kita tidak bisa mengubah lingkungan di luar kita. Kita kuatkan pondasi anak kita. Jadi dia dimanapun berada, dia tidak akan curi-curi, dia tidak akan terpengaruh, karena memang tekadnya sudah kuat. Jadi mau di apapun, insya Allah bisa. Jadi bukan kita mau ngomong apa juga ke orang lain, kita tidak bisa mengubah mereka, karena yang bisa kita ubah adalah yang ada di diri kita dan yang di keluarga kita. Iya, terima kasih, saya kira itu. Baik, terima kasih Dok. Ini ada yang raise hand, ada Bunda Ana dari Pekanbaru, silahkan mungkin bisa di unmute pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, makasih atas materinya, Masya Allah bermanfaat sekali untuk ya kita semua ya. Dokter, gini, apakah pemberian suplemen tambahan untuk anak itu dibutuhkan, atau kita hanya cukup ya udah makanan yang kita sajikan aja dan snack-snacknya? Terima kasih dokter. Terima kasih pertanyaannya Bunda Ana. Sebenarnya kebutuhan anak itu makronutrien dan mikronutrien. Mikronutrien itu kan vitamin dan mineral ya. Itu sebenarnya sudah tercukupi dari makanan yang bervariasi. Jadi suplemen itu hanya dibutuhkan pada anak-anak yang memang dalam kondisi sakit, atau memang ada kondisi khusus yang memang membutuhkan itu. Jadi setiap hari variasikanlah menu makanan anak. Kalau mungkin belum suka sayur dan buah, bisa diselipin di ini kayak wortel itu kan, kalau diselipin di tahu atau apa kan tidak mempengaruhi rasa. Jadi pintar-pintarnya kita sebagai bunda untuk menyisipkan sayur dan buah yang kaya akan vitamin dan mineral itu. Saya kira itu, Bunda Ana. Terima kasih. Siap. Kalau ini Dok, gimana Dok? Saya nambahin pertanyaan juga. Kalau susu wajib gak ya Dok? Maksudnya kan wajib gak ketika sahur? Karena kan protein tadi ya, di saat kebutuhan protein sekian ketika sahur. Apakah anak wajib minum susu biar tenaganya kuat? Alih-alih karbohidrat kan cepat habis energinya tuh ya Dok ya. Apakah wajib atau sebenarnya bisa ada pengganti lain selain susu? Karena ini saya numpang nanya juga, anak saya ini cenderung yang cepat sembelit kalau minum susu gitu. Terima kasih. Sebenarnya susu itu tidak wajib. Kalau memang mau boleh, untuk kebutuhan nutrisinya agar tercukupi bisa dipenuhi selama ini antara buka puasa dan makan malam. Kalau memang tidak suka susu, enggak masalah, karena susu hanya sebagai salah satu sumber protein, kalsium, dan zat lain yang mungkin ada di bahan makanan yang lain. Jadi susu tidak wajib. Sebenarnya susu itu hanya untuk manusia kan cuma ASI ya, ASI hingga 2 tahun. Kalau setelah itu kan hanya sebagai sama seperti bahan makanan lain, tidak wajib. Jadi
yang masih sampai umur berapa masih wajib minum susu itu saya tidak tahu apakah terpengaruh iklan kah atau apakah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Dok atas jawabannya. Teman-teman di sini ada apa namanya? Yang jawaban yang di chat room udah terjawab semua, alhamdulillah. Tapi mungkin nanti beberapa pertanyaan yang belum terjawab bisa dibantu ya Dok ya? Tertulis atau gimana ya? Iya, soalnya ada beberapa juga yang belum terbahas, misalnya apa namanya terkait pertanyaan untuk anak umur di atas 7 tahun misalnya dan seterusnya. Tapi waktu kita udah jam 11 nih, bunda-bunda nggak kerasa, Masya Allah padat banget, pertanyaan juga nggak berhenti gitu, karena saking semangatnya nih bunda-bunda semua menyiapkan putra-putrinya, anandanya untuk menyongsong Ramadan. Jadi Masya Allah, terima kasih juga Bu Dr. Roslinda sudah memberikan paparannya. Mungkin ada penutup Dok dari dokter sebelum terakhir. Terima kasih. Saat menyiapkan anak puasa, pastikan anak kita sehat. Kemudian jika memang dia punya semangat, kita bantu, kita dukung dia agar bisa tetap semangat untuk puasa. Kuatkan kita untuk mendukung anak kita, karena seringkali ibu-ibu lebih takut daripada anaknya. Oh, betul. Anaknya punya semangat, tetapi ibu bapaknya atau neneknya mungkin yang takut. Padahal anak-anak itu kuat dengan semangat, ternyata itu mempengaruhi tubuhnya dia sehingga bisa lebih kuat tanpa melihat berapa banyak yang dia makan. Ya, saya kira itu. Tetap semangat, semoga anak-anaknya bisa cepat terlatih untuk melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Bu Dokter juga yang sudah hadir, bunda-bunda semua dari Depok, dari Pekanbaru, dari Surabaya, Masya Allah, dari mana lagi? Ya, dari banyak ini ya, alhamdulillah sudah hadir di apa namanya Zoominar kali ini, dan nanti presensinya mungkin saya sebar juga, mudah-mudahan bisa diisi. Terima kasih Bu Dokter atas kesempatannya, juga teman-teman. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa menimba banyak ilmu lagi, karena ini salah satu kegiatan wow project gitu ya. Salah satu inisiasinya saya ingin berbagi sebenarnya ibu dan anak. Nah, dan kali ini alhamdulillah Bu Dokter mau berkolaborasi nih, mau memberikan share ilmunya sekalian biar berbagi ke teman-teman juga. Dan mudah-mudahan bisa kita foto bareng dulu kali ya Dok, terakhiran. Silakan teman-teman buat yang mau open kamera, kita foto bersama dulu terakhir. Sebentar. Mungkin bet-bet gitu ya, ada hordeng atau ada apa. Bisa langsung open kameranya sebentar. Gambar gambarnya. Sebentar ya. Masya Allah, kelihatan nih wajah-wajahnya. Ada yang lagi sama anak gitu ya. Siap? Ini dihitung 1, 2, 3. Oke, ada satu slide aja kayaknya ini. Sebentar. Senyum. 1, 2, 3. Tahan. Dah. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk kesempatannya, waktunya, semangatnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengoptimalisasi bulan Ramadan bersama Ananda, bersama putra-putri, memaksimalkan ibadah, juga melatihkan kebiasaan baik untuk berpuasa, beribadah pada Allah, pada anak, gitu ya, supaya puasanya lancar. Terima kasih banyak Bu Dokter dan teman-teman semua, bunda-bunda semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.